Pada waktu Saka itu diperiksa, Ibtu Rudiana ikut memeriksa Saka? Pokoknya dari pertama penangkapan itu di 31 Agustus Saka baru nyampe depan SMS 11 sudah dipukulin. Nyampe masuk mobil juga masih dipukulin. Berapa orang waktu itu polisi di sana? 4 itu sama Rudiana. Ibtu Rudiana sempat memukul Saka juga? Terus juga sampai muka tuh dibikin asbak. Muka dibikin asbak? Iya, jadi Dari rokok yang nyala? rokok yang nyala. Di mana? Sebelah mana? Semua jadi dari muka Oh, sampai tapi- ke telinga. Janganlah kita menggiring opini Rudiana melakukan penyiksaan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap beliau. Itu namanya kita main hakim sendiri. Perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu lapornya kemana? Ya ke polisi. Tidak ada, Silahkan kalian tuh proses. hanya ngomong-ngomong aja, hanya Gitu loh, bukan udah tunggu ngomong-ngomong kesalahan aja. kalian udah Anda terungkap. percaya nggak penegak hukum? Sudah terungkap bahwa Anda ini seorang penegak hukum. saksi-saksi ahli dan saksi Harusnya fakta yang Anda kita percaya kepada tampilkan di polisi, situ. Oke, baik, kejaksaan, baik. dan Mendukung. pengadilan. Dan ada Bukan kezaliman malah di situ. menghakimi. Di hadapan saya ada Bu Titin dan Saka. Saya mau ke Saka dulu sebentar. Boleh pakai mikrofon Saka ya. Saka sudah selesai semua di PN ya. Sekarang berkasnya semua dilempar ke Mahkamah Agung. Apa yang ada di benak Saka saat ini? Ya, Lebih dekat boleh? Iya, lebih dekat. jadi harapan Saka ya ini kan sidang sudah selesai. Tinggal menunggu keputusan. Jadi harapan Saka ini sesuai apa yang Saka harapkan. Saka yakin apa yang nanti diputuskan oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung sesuai dengan harapan Saka. Insya Allah Saka yakin. Kenapa Saka yakin? Karena Saka sendiri yang menjalani. Jadi Saka tahu betul bahwa Saka itu ada di mana, dengan siapa, di tahun 2016, 27 Agustus. 2016 27 Agustus. Oke. Dan Saka terus mengawal. Sudah ada informasi misalnya kapan akan diputuskan atau proyeksinya berapa minggu ke depan dan lain sebagainya. Saka sempat bertanya soal itu? Jadi kalau itu Saka nggak pernah nanya. Baik. Saya mau tanya pada Saka. Pada waktu Saka itu diperiksa, Ibtu Rudiana ikut memeriksa Saka? Kalau itu Saka lupa. Pokoknya dari pertama penangkapan itu di 31 Agustus Saka baru nyampe depan SMS 11 sudah dipukulin. Nyampe masuk mobil juga masih dipukulin. Oh, itu sedang ada semacam rekonstruksi begitu? Jadi pas penangkapan. Oh, pas penangkapan. Kok diajak di SMP 11? Jadi waktu itu kan Saka kan disuruh ngisi bensin. Motornya kan minta dianterin ke Eka Sandi. Oke. Pas mau dianterin, Eka Sandi sama teman-temannya ditangkap. Berapa orang waktu itu polisi di sana? 4 itu sama Rudiana. Oh, waktu itu Saka akhirnya ingat itu ada Rudiana. Ibtu Rudiana sempat memukul Saka juga? Kalau itu Saka nggak tahu, Karena nggak ngeliat. Jadi mukulnya, kan waktu itu Saka nggak katanya dia bilang ingat. dipukul. Nggak ingat. Nggak ingat. Bu Titin mungkin bisa tambahkan. Sebenarnya tadi mau tanyakan, kan ini kaitan saya mau tanyakan ke Sumpah Pocong, nanti kan saya akan bisa tanyakan ke kedua belah pihak. Apa sih peran Ibtu Rudiana? Sebetulnya kalau misalnya saya kan mendengar pengakuan itu sulit Mas waktu di 2016. Saka tuh waktu di sidang 2016 pandangannya kosong Mas. Pandangan kosong. Ya pandangan kosong. Jadi seperti dia tuh apa yang terjadi pada dia nggak ngerti. Dia masih kecil Mas, 15 tahun. Iya. Usia SMP kelas 9 lah mungkin Ya. sekarang ya. Ya nggak ngerti. Tapi memang waktu itu penampilannya kan Saka kan kuli bangunan dari umur 15. Karena apa? Saka itu ditinggal oleh ayahnya dari kecil. Jadi Saka tidak tahu ayahnya. Dia ngelihat perjuangan ibunya. Ibunya tuh cuma buruh cuci. Nah, dia tuh nggak mau sekolah karena pengen ngebantu ibunya. Jadi dia anak paling kecil. Dia yang paling tahu bagaimana ibunya ketika pulang kerja. Di sana kan kalau buruh cuci di tahun itu cuma 15.000 Mas. Jadi dia yang paling 15.000 per hari. per hari. Kerja seharian. Ya, di tahun 2016 gitu. Jadi Saka tuh memutuskan dia tidak sekolah karena dia tahu 2 kakaknya sekolah. Ibunya cuma buruh cuci. Itu 30.000 tuh udah paling gede banget. Makanya dia waktu itu mutusin
kerja jadi kuli bangunan. Waktu kejadian itu dia sebetulnya sampai dia keluar kota. Karena kalau keluar kota kan upahnya lebih besar daripada di Cirebon. Dia tuh keluar kota, kemudian dia baru pulang waktu itu. Dia baru pulang karena usia 15 tahun, tapi pergaulannya dia pekerjaan orang dewasa, penampilannya memang seperti itu. Ngangkut batu, ngangkut Ya. semen dan lain sebagainya. 15 tahun tuh kelas 3 15 SMP, tahun. kelas 9 itu. Ya. Penampilannya tuh seperti itu. Jadi dia rambutnya gondrong karena kan pergaulannya dengan orang dewasa. Pakai baju robek-robek gitu. Terus dia pakai anting. Mungkin tapi dari tinggi badan dia tinggi dibanding Sudirman. Kan saya tahu banget gimana Saka waktu itu, Iya. gimana Sudirman waktu Ibu itu. mendampingi sejak awal ya, Bu Titin. Ya, tetapi yang dia memang tinggi badannya. Jadi waktu sidang tuh saya kan sebetulnya sudah dapat kuasa dari 7 terpidana, 7 tersangka waktu itu sejak tanggal 31. Jadi surat itu saya terima dari orang tuanya ketika ditangkap, mereka pada malam hari datang ke rumah saya. Gitu, datang ke kantor gitu. Kemudian tanggal 3, Termasuk Pak Rudiana, Bu Titin. bukan, orang tua yang ditangkap datang ke rumah. Oke, pada waktu itu kan Ibu mendampingi, betul ya? Saya hanya menerima kuasa dari orang tuanya, kemudian saya mencantumkan nama yang ditangkap, kemudian saya datang ke Polres Kota Cirebon pada tanggal 2, tanggal 3. Ada Pak Rudiana di situ waktu itu? Tidak ada, saya waktu itu komunikasinya, saya dapatkan kuasa, kemudian karena saya juga di situ dekat dengan anggota kepolisian dari Polres Cirebon Ya. Kota, surat kuasa itu diambil, ditandatangani, tapi Mbak Titi nanti besok diambil kembali. Jadi semua sudah ditandatangan sebetulnya. Tapi Baik. saya tidak bisa mendampingi sampai saya ketemu Saka di tanggal 16 September 2016 atau 3 minggu setelah Saka ditangkap dan kondisinya waktu itu masih kelihatan luka, tapi dia nggak bisa komunikasi. Kenapa nggak bisa komunikasi? Ya mungkin dia shock Mas, dia 15 tahun, tiba-tiba oke. ditangkap, dipukulin, dia juga sendiri informasi Trauma berat waktu itu. ya, karena gini, informasi matanya di staples, Matanya? matanya di staples, Matanya di kelopak matanya? ya kelopak matanya di Sebentar, staples. matanya di staples? Dulu iya. Ini baru lagi, belum pernah saya dengar. Jadi banyak yang lupa. Mata di staples, jari didudukan kaki kursi lalu didudukan kursinya. Iya. Jadi mata cetek gitu. Masuk ke dalam besinya itu. Jadi nggak nyampe tembus juga. Terus juga sampai muka tuh dibikin asbak. Muka dibikin asbak Iya. Jadi dari rokok yang nyala. rokok yang nyala. Di mana, sebelah mana? Semua jadi dari muka Oh, sampai tapi- ke telinga. Harusnya kan bekas, tapi nggak bekas saya lihat. Udah lama sembuh. Tapi harusnya, maksudnya begini, itu melepuh waktu itu. Lepuh. Di sebelah mana? Kalau itu nyampe di telinga-telinga, sampai di sini mata. Iya, harusnya kan ada bekasnya. Saya tidak melihat ada bekas tapi. Yang terakhir kan di sebelah sini nih. Bekasnya cuma kan cekong, beda. Oh, itu ada titik begitu. Iya. Oke. Cekong. Tapi abunya disebar di muka. Dikusek di muka bukan di matanya. Ini ada beberapa legok, itu juga termasuk. Oke. Kalau yang staples bagaimana? Ya kalau staples kan kalau Saka nggak inget. Saking banyaknya bentuk dari siksaan. Iya. Oke. Cuman kami di Cirebon kan mendengar informasi itu, tapi kan kita susah buktikan Mas. Karena saya juga dari tanggal 31, 2, 3 sudah terima surat kuasa, tapi saya baru ketemu Saka tanggal 16 September 2016. Dan sepanjang itu, Bu Titin tidak pernah menemukan sosok Ibtu Rudiana. Tidak pernah, kecuali di sidang pertama. Oke, baik. Saya ke Bung Farhad. Artinya Ibtu Rudiana ikut menyiksa, ikut mengarahkan dan lain sebagainya. Bu Titin mengawal dari awal, nggak pernah ketemu Ibtu Rudiana. Ya kan proses kejadian kematian tanggal 27 Agustus, kemudian 3 hari kemudian Rudiana ke Polsek dan melihat katanya motornya nggak rusak. Kemudian dia melakukan penyisiran, ketemulah Aib dan Dede.
Makanya di TV kita lihat Rudiana mengatakan, kamu yakin pembunuhnya mereka? Iya, saya yakin setelah mendengar keterangan Dede dan Aep. Ya. Langsung ditangkap pada tanggal 31 tersebut. Waktu mereka kan ini anak-anak ini tiap malam nongkrong di situ. 28, 29, 30, 31 nongkrong. Nah, karena informasinya tanggal 31 nongkrong lagi, akhirnya ditangkaplah mereka. Nah, disitulah mulai penyiksaan intimidasi. Dan sejak ditangkap tanggal 31 sampai 16 September 2016 itu tidak pernah Ibu Titin sebagai kuasa hukum mendampingi mereka. Nah, jadi Disitulah Anda menduga Ibtu Rudiana berperan banyak di situ. ya Termasuk karena soal pada penyiksaan. saat penangkapan hari kedua atau ketiga itu langsung dilimpah sama Polda. Jadi peran Rudiana situ sudah tidak ada lagi. Oke. Dia hanya penangkapan, Ya. penyiksaannya di situ dan pengarahan. Dan terbukti bahwa keterangan Liga Akbar, Teguh dan Dede yang mengarahkan perjawaban segala macam dan menghadirkan saksi palsu, saksi bohong itu adalah Rudiana. Itu yang kita tentang tuh Pak Anda Pocong. jangan menuduh orang, itu namanya menuduh. Ini pengakuan di pengadilan. Jadi saya ingatkan saudara. Pengakuan di pengadilan, bukan kita tuduh ya. menjunjung Ini tinggi asas makanya praduga nonton tidak sidang. bersalah. Saya ingatkan itu. Silakan, kan sudah melaporkan. Saya ingatkan saudara. Kamu nggak Artinya perlu gini, ngingatin saya. Bukan, artinya kita Karena ini nggak di boleh pengadilan. menuduh sebelum adanya Nggak boleh, putusan yang ini telah kesaksian di berkuasa hukum pengadilan. dan inkrah. Saksian siapa? Sebentar. Kita harus menyebutkan Saksian siapa? kata duga. Liga Akbar. Presumption Kemudian of kesaksian innocence. Teguh. Kita seorang pengacara sudah Kemudian membuktikan kesaksian praduga daripada dong. Dede Seperti di depan itu. Pradi. Dan menyebut Ibtu Rudiana. Jelas menyebut nama Rudiana. Jadi nggak bisa kita yang menuduh. Itu sudah fakta di pengadilan. Walaupun orang menyebut sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang itu diadili, tidak boleh kita menuduh Itu sesuatu. teori. Pada intinya Bukan namanya masalah teori, itu moral adalah hukum. justice telah berlaku di negeri ini dan Ingat, masyarakat presumption of menyaksikan innocence. Makanya begitu saya ingatkan biadabnya saudara penyidikan saat untuk itu sehingga menghormati kita itu. menunggu keputusan Ya, keadilan dari Mahkamah Jangan asal menuduh Agung. orang. Kalau memang dia melakukan itu silahkan laporkan. Kamu hanya bisa berteriak Gitu loh, begitu. silakan pidana. Teriakanmu itu tidak Jadi berkualitas. ada hukum yang Sebentar. berlaku Tidak di sini, berkualitas. gitu. Kalau Pertentangan seandainya dan memang- kesaksian di Bung pengadilan. Aiman. Begini Bung Aiman. Saya mau tanya, kalau seandainya memang melakukan seperti itu, laporkan. Itu Ya. itu jelas itu. Bisa Jadi, dilaporkan. Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, silakan lakukan sesuai dengan proses hukum. Jangan menghakimi seseorang, jangan mengadili seseorang, gitu loh. Beliau ini kan sudah pernah diperiksa oleh tim asistensi dan sudah 6 kali juga diperiksa oleh tim asistensi. Dan melalui Pak Sandi di Pisumas Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran SOP yang beliau lakukan. Dan perkara ini juga kan sudah dilaporkan oleh rekan dari Jutek Bongso. Dan sampai saat ini belum ada putusan yang berkuatan hukum tetap bahwasannya yang bersangkutan melakukan penyiksaan. Jadi janganlah kita menggiring opini Rudiana melakukan penyiksaan sebelum adanya putusan yang berkuatan hukum tetap terhadap beliau. Itu namanya kita main hakim sendiri. Kita ini mau percaya pengadilan atau percaya asumsi-asumsi seperti itu. Tidak boleh. Kita harus menghargai orang. Hak Tapi yang sebenarnya mengatakan jangan ada diarahkan ke orang, situ. gitu loh. Ketika ini kan baru terkuak, baru terungkap ada yang mencabut, baru di pengadilan. Uang yang mana? Pertanyaannya kan belum ada putusan yang- Saksi-saksi yang mengaku nanti kalau dan memang merasa ada nanti nggak jelas netizen masalah bilang oh saya dipukul masalah tapi itu nggak ada nanti putusan pengadilannya pengadilan nggak nomor bisa 2 yang seperti jelas itu. Nggak saksi bisa, itu Bung Farhan. sudah mencabut resmi di Silakan pengadilan proses kalau dan memang sudah ada menyatakan perbuatannya ini gitu loh. merupakan kenyataan baru dia yang mereka sama mengarahkan dia. Apalagi menunggu sidang lagi, sedangkan mereka terus dihukum seumur hidup Yang seluruhnya. namanya penganiayaan Dan itu sudah menjalani adalah 8 perbuatan tahun. pidana. Perbuatan pidana itu lapornya kemana? Ya ke polisi. Tidak ada, Silakan kalian tuh proses. hanya ngomong-ngomong aja, hanya Gitu loh, bukan tunggu ngomong-ngomong kesalahan aja. kalian udah Anda terungkap. percaya nggak penegak hukum? Sudah terungkap bahwa Anda ini seorang penegak hukum. saksi-saksi ahli dan saksi Harusnya fakta yang Anda kita percaya kepada tampilkan di polisi, situ Oke, baik, kejaksaan, baik. dan Mendukung. pengadilan. Dan ada Bukan kezaliman malah di situ. menghakimi. Baik. Ada- Saya ke Pak Arianto. Seperti itu. Pak Arianto. Itu nggak namanya nggak fair. Iya, Pak Arianto, Anda sempat seperti itu. mengatakan Anda meyakini bahwa Ibtu Rudiana itu, saya harus tanyakan dulu, Ibtu Rudiana tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan. Sehingga Anda meyakini ketika Ibtu Rudiana diminta untuk sumpah pocong pun, maka ia pasti akan melakukannya atau berani setidaknya. Betul demikian, Pak? Enggak, jadi gini. Sejak pertama ya saya masuk ini ya, membahas ini itu. Iya. Itu kan judulnya kan dulu suatu perkara yang sudah diputus inkrah ya. Tetapi kemudian para terpidananya itu merasa diadili dengan tidak adil ya gitu. Dengan cara yang tidak benar, dengan pengadilan yang sesat dan sebagainya. Dan kemudian kepada tuduhan bahwa itu bukan kasus pembunuhan yang seperti yang divonis itu, tapi itu adalah kasus yang direkayasa oleh Rudiana, gitu kan. Kira-kira begitu kan. Jadi di mata saya dulu waktu itu karena secara teoritis ya,
Kalau penyidikan itu sudah sampai kepada jaksa, berarti tugas polisi itu bagus. Selesai. Oke. Kalau itu diamini oleh hakim, diputus dengan berat, itu berarti tugas ini sempurna. Itu secara teoritis kayak gitu. Apalagi 3 tahap pengadilan. Ya, itu secara teoritis gitu. Tapi Ya. kemudian kan itu jadi terbalik setelah 8 tahun kemudian ada film itu kan. Ada film, kemudian ada apa-apa pernyataan-pernyataan kesaksian yang mencabut dan sebagainya. Sekarang berbalik gitu, bahwa itu tidak benar semua. Tapi sayangnya kemudian tuduhannya kepada Rudiana itu gitu loh. Saya waktu itu menentang gini ya, nggak percaya. Seorang Aibtu itu nggak akan mungkin dia bisa mengendalikan kasus mulai dari Polsek kemudian sampai Polres. Sakti banget gitu kan. Kok sakti sekali gitu terus. Kemudian ada lagi tuduhan-tuduhan bahwa karena dia terlibat narkoba dan sebagainya kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu saya pikir. Tapi saya harus tanyakan juga, saya harus adil juga Pak, begini. Oke, tidak bisa melakukan, tapi membiarkan ia masuk ke dalam kasus dan kemudian melakukan katakanlah sesuatu gitu dalam kasus itu. Karena Itulah yang anaknya saya tanyakan, kan. ini kemudian menjadi jiwa, katakanlah ya, misalnya bahwa ya ini kan anaknya teman saya, ya silahkan kalau dia masuk. Mungkin nggak seperti itu Pak? Itu dugaan umum pasti seperti itu kan. Makanya saya tanyakan kepada dia. Ini saya baru bisa kontak dengan Rudiana itu baru seminggu yang lalu. Oke. Nah, selama ini saya ngomong ya, belain dia, kepentingan dia itu. Apa pertanyaan Pak Arianto pertama kali ke Rudiana? Ibtu Rudiana? Saya kan minta tolong telepon ya, menarik ini. kasih tahu, terus saya telepon, dia nggak ada, terus dia telepon balik, saya telepon balik, Rud, Anda itu ya punya perkara, saya bilang itu. Selama ini tahu nggak, kalau saya ngomong di TV itu saya nggak pernah dapat input dari mana-mana. Dari Polda juga nggak dapat, dari Anda juga nggak dapat. Itu berdasarkan analisis saya sendiri aja kan gitu kan. Nah sekarang Anda kan dituduh kayak gitu. Anda kenapa nggak mau muncul gitu kan, saya bilang tuh. Kalau saya dari Anda ya, saya akan tampil di depan media, akan saya tantangin orang yang menuduh saya itu. Tapi kalau memang Anda ada jujur ya, saya dulu juga pernah kayak gitu, sering sumpah-sumpah kayak gitu. Demi membela kejujuran, saya berani bersumpah, bahkan taruhannya adalah anak saya bilang gitu. Kalau seandainya saya tidak, singkatnya gini ya, kalau seandainya saya tidak jujur ya, biarlah anak saya, dilaknat gitu. Tapi seandainya saya jujur dan Anda menuduh, anak Anda yang dilaknat Tuhan gitu. Berani nggak kamu ngomong di media gitu? Berani saya gitu. Jadi Jawaban Pak Rudiana? Ya, tapi yang penting kamu jujur aja. Iya Pak, saya emang gitu. Dia ngomong gitu. Saya jujur gitu ya? Iya. Jadi kalau Anda jujur, tampil di media. Makanya kan kemarin kan, kemarin itu tampil dengan sendirinya. Nggak tahu itu karena saya sarankan atau memang waktunya pas dia tampil, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Anda jangan ngumpet, tampil di media. Polisinya sekarang kan digebukin banyak gara-gara Anda, saya bilang itu. Gara-gara mempertahankan Anda katanya gitu. Tapi Anda sendiri nggak mau keluar kan, jadi semua. Dan Pak Arianto meyakini bahwa Ibtu Rudiana, waktu itu Aibtu ya, masih Bintara. Aibtu Rudiana tidak akan mungkin bisa sesakti itu melakukan apapun yang dituduhkan saat ini. Perkiraan saya seorang Aibtu tidak akan mungkin bisa merekayasa kasus itu ya, sampai ke tingkat Polres, sampai ke tingkat Polda, sampai ke tingkat hakim dan sebagainya. Oke, itu satu hal. Tapi bahwa kemudian mempengaruhi saksi-saksi Liga Akbar, DD dan lain sebagainya, kan mungkin saja. Kalau perkiraan saya ya waktu itu ya, karena dia ngakunya apa sama saya kan gini. Ya Pak, ketika itu kan saya dapat anak saya meninggal gini, kemudian saya mengadakan penyidikan, saya dapat penyelidikan ya, saya dapat informasi dari Asep itu, kemudian cerita begitu, kemudian 3 hari kemudian saya ambil dengan anak-anak buah saya hanya kira 15 menit Pak. Saya interogasi, kamu mukulin enggak? Dipukulin? Enggak, dia bilang gitu. Terus kemudian diserahkan ke Polres. Habis itu dia bikin LP dan kemudian setelah itu penyidikan selanjutnya oleh Polresta. Sampai selanjutnya dia nggak ngikutin dalam penyidikan itu. Nah kalau dia ceritanya kayak gitu kan mana mungkin dia mengendalikan itu. Tapi kalau mempengaruhi saksi-saksi bisa saja kan Pak Arianto? Mempengaruhi saksi-saksi? DD, Liga Akbar. Saksi Pak meskipun dipengaruhi ya Pak, tapi akhirnya kan saksi itu nanti akan disidang. Di sidang kan sudah lepas daripada pengaruh yang lain-lain. Sedangkan di sidang pengakuan daripada 8 orang itu masih tetap sama itu. Itulah yang saya menjadi ragu ya. Bukannya saya bela Rudiana. Artinya apapun yang ditarik saat ini, setelah 8 tahun kemudian, itu patut
dicurigai bahwa itu bukan yang sebenarnya, yang saat ini. Maksudnya gimana? Kan Liga Akbar baru menarik pernyataannya setelah 8 tahun kemudian. Enggak, saya menjawab tadi pertanyaan Pak Iman ya. Apakah mungkin rudiannya itu mempengaruhi saksi kan gitu ya? Iya, menurut Liga Akbar kan iya. Saya pikir ya dia mungkin bisa saja ketika saat dia nangkap. Tapi setelah dia lepas, diserahkan kepada reserse, nggak akan mungkin rudiannya itu akan memaksakan supaya ini sampai ngaku di pengadilan itu. Estimate saya kan nggak akan mungkin itu terjadi. Pasti kalau saat itu di pengadilan pun akan berbelok. Pasti kembali Pak, itu kan nggak dibahas. Oke, ini logikanya ya. Logikanya kayak gitu. Baik, baik. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami Rakyat Bersuara.